Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 731 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 5 Oktober 2022 tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 43. Demikian bunyinya, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tersabur do di haleaon, ala di pahehe do di hasangapon. Tersabur do di hagaleon, ala di pahehe do di hagogoon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, bagaimanapun kecanggihan teknologi kesehatan saat ini, semua ahli masih mengatakan bahwa proses terjadinya janin dalam rahim adalah misteri Allah, di mana proses terjadinya janin itu walaupun kedokteran mengatakan dia dibentuk dari kromosom, sel-sel dan juga gen dan sebagainya, tetapi itu tidak berarti tanpa campur tangan Allah dalam membuat proses terjadinya bayi. Itu sebabnya pemazmur mengatakan bahwa buah kandungan adalah upah yang diberikan oleh Tuhan. Proses kehidupan di dunia ini sering kita katakan bahwa lahir anak-anak, remaja, dewasa, menikah, menjadi orang tua, lanjut usia, dan akhirnya akan mati. Itulah pemahaman dunia ini. Kelahiran sampai kematian. Tetapi dalam kehidupan orang-orang Kristen dikatakan bahwa manusia bukan hanya lahir untuk mati, tetapi lahir adalah untuk dibangkitkan kembali dari kematian. Karena kebangkitan Yesus Kristus dari kematian yang mengalahkan kuasa maut, yang mengalahkan kuasa iblis dosa, memberikan kepada orang-orang percaya yang disebut dengan kehidupan yang kekal. Sama seperti Kristus dibangkitkan, maka manusia, orang-orang percaya juga akan dibangkitkan untuk kehidupan yang kekal. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita yang sulit diterima oleh akal budi manusia adalah bagaimana proses kebangkitan itu terjadi? Bagaimana situasi kebangkitan itu terjadi? Karena akal pikiran manusia itu tidak mampu untuk mencernanya. Bagaimana mungkin yang sudah mati itu dibangkitkan kembali? Oleh karena itu Paulus mencoba untuk memberikan jawaban kepada kita, yaitu bahwa kebangkitan tubuh yang bagaimana sebenarnya yang dibangkitkan itu. Kalau melalui kebangkitan Yesus Kristus kita mengetahui bahwa yang dibangkitkan adalah tubuh yang lama.
tetapi dia sudah diselimuti dengan tubuh yang baru. Dan yang menonjol itu adalah tubuh yang baru. Apa buktinya bahwa tubuh yang lama itu ada dibangkitkan? Yaitu yang pertama, bahwa bekas paku di tangan Yesus dan juga bekas tombak di tangan Yesus itu dapat dilihat oleh orang-orang, oleh murid-murid. Itu sebabnya ketika Thomas mengatakan, aku tidak percaya sebelum aku masukkan jariku ke bekas paku di tangannya, ke dadanya, Yesus mengatakan ketika dia sudah datang, Thomas, silahkan masukkan. Yesus tidak akan mungkin berbohong kalau dia tidak bisa memasukkan jarinya, jari Thomas ke dalam bekas paku itu. Walaupun Thomas sendiri tidak lagi mau mengatakan itu, melakukan itu. Tetapi kita lihat di situ, dia dibangkitkan tubuh yang lama. Tetapi ada tubuh yang baru, dan itulah yang lebih dominan. Karena apa? Yesus dapat masuk ke dalam rumah yang terkunci rapat. Yesus tidak lagi dibatasi oleh ruang dan tempat. Tubuh yang lama dan diberikan tubuh yang baru. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada saat ini menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang Korintus yang menyatakan tubuh yang bagaimana. Kalau kita membaca secara khusus 1 Korintus 15, di situ tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan kita juga, kebangkitan tubuh kita itu. Dikatakan di situ begitu banyak penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Paulus. Karena ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Dikatakan di situ bagaimana itu Paulus mencoba memberikan satu gambaran seperti biji tumbuhan. Dia akan ditanam terlebih dahulu. Dia akan membusuk dulu, baru dia akan berkecambah, tumbuh kembali, mati. Dan itu yang dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Yang ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ketika biji itu yang ditanam, dikuburkan, itu sudah berkecambah, dia keluar lagi, tumbuh lagi, bangkit dia, dan akhirnya menghasilkan buah. Maka buahnya itu, kemuliaan buah itu lebih mulia daripada biji itu sendiri. Oleh karena itu dikatakan kepada kita pada saat ini, kalau dikatakan di situ didaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh kita adalah tubuh yang fana, yang terbuat dari debu tanah. Dan dia akan kembali menjadi tanah. Tetapi Tuhan juga memberikan tubuh yang rohani, di mana kita bisa menjalani kehidupan yang kekal itu. Nyanyian kita mengatakan bahwa ketika orang-orang percaya itu sampai kepada kehidupan yang kekal, ke surga, dikatakan mereka saling mengenal. Saya masih beda doa karena percaya dung sahat bila karena Tuhan sonangani. Jika muka dengan muka bertemu. Artinya kita saling mengenal. Tetapi karena tubuh kita bukan lagi tubuh yang badania, yang duniawi, tetapi sudah tubuh yang rohani, maka hubungan kita adalah hubungan persaudaraan. Bukan lagi hubungan kekeluargaan dalam dunia ini. Yang kedua dikatakan di situ, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tubuh kita yang berasal dari debu tanah adalah tubuh yang harus menerima efek dosa, yaitu sakit,
penyakit, penderitaan, kesulitan dan semuanya. Itu sebabnya dikatakan bahwa ketika seorang lahir ke dunia ini dia menangis karena dia akan memasuki dan menghadapi begitu banyaknya penderitaan pergumulan. Tetapi ketika seorang meninggal maka dia diam, dia seakan-akan tersenyum karena dia akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi kelemahan-kelemahan di situ. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi ratapan ketika kita sudah dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal. Karena apa? Semuanya akan bersuka cita. Karena semuanya akan dilayani oleh Allah. Semuanya akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak ada lagi tempat penderitaan. Tidak ada lagi tempat kelemahan dalam kerajaan surga. Tidak ada lagi yang dikatakan di situ tadi yaitu bahwa kehinaan itu, duka cita itu tidak ada, tapi yang ada kemuliaan, kekuatan, sukacita, sorak-sorai, kebahagiaan yang kekal. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, ketika kita menghadapi kematian sekalipun, ingatlah sebagai orang percaya, kematian adalah upah dosa. Tetapi kematian bukan akhir segala-galanya. Kematian akan menjadi pintu gerbang menuju kehidupan kekal. Karena kita percaya Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan, maka dia juga akan membangkitkan kita dari kematian untuk masuk ke dalam kebangkitan daging, kehidupan yang kekal, di mana kita akan menjadi mulia, kita menjadi kuat, kita tidak lagi dalam suasana yang binasa, tetapi sudah kekal. Oleh karena itu, kita berharap kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, jika karena kebangkitan Yesus Kristus kami punya pengharapan kebangkitan bahwa kematian tidak dapat menahan kami. Tetapi ketika kami harus menghadapi dan menjalani kematian, ketika kami harus berpisah dari orang-orang yang kami kasihi, kami diingatkan bahwa itu bukan akhir segala-galanya, tapi itu menjadi pintu gerbang untuk menuju kehidupan kekal. Oleh karena itu ketika kami hadapi kematian juga, jangan kami menjadi orang-orang yang selalu bersedih dan dirundung duka, tetapi kami akan berpengharapan bahwa kami juga akan bangkit. Saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami juga akan dibangkitkan supaya bersama-sama dengan Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oras, selamat beraktivitas. Layanilah Tuhan dengan pekerjaanmu.